Dua hari kemudian, di depan rumah Vano saat Vano ingin berangkat ke Bandung. Ya, hari ini dia harus mengurus pekerjaannya di Bandung. Pagi ini jam menunjukkan pukul 7 pagi. Namun, Vano sudah bersiap-siap untuk pergi ke Bandung. Tak lupa, Lili yang ditemani oleh Mira pun mengantarkan Vano menuju mobil. Kak Vano, kakak jangan lama-lama ya, nanti Lili kangen. Iya sayang, kakak sebentar kok, kan sudah ada Kak Mira. Nurut ya sama Kak Mira. Lili menganggukkan kepalanya. Sini, peluk kakak dulu. Lili langsung melangkahkan kakinya mendekati Vano. Ia memeluk Vano dengan erat, sedangkan Mira ia hanya tersenyum melihat kedekatan Vano dan juga Lili. Mereka berdua sangat menggemaskan. Jangan lupa cium Kak Vanonya dulu, ucap Mira. Gak mau ah kak. Kenapa gak mau? Kamu sekarang kok gak mau dicium sih? Biasanya juga mau. Hehehe, bye-bye Kak Vano, ucap Lili hanya bisa tertawa. Bawain aku mainan yang banyak ya. Jangan lupa kue kesukaanku juga, sambung Lili. Siap Tuan Putri. Ingat ya, jangan buat Kak Mira capek. Nurut sama dia, jangan bandel, oke? Lili mengangguk faham. Hati-hati ya, ujar Mira melambaikan tangannya dan segera menunduk. Bye Lili, tunggu kakak ya, ucap Vano berlalu dan masuk ke dalam mobil. Mobil Vano pun meninggalkan pekarangan rumah. Oke sayang, sekarang waktunya mandi ya. Kamu kan harus sekolah. Kakak, panggil Lili. Iya, ada apa cantik? Pulang sekolah kita pergi ke mall yuk. Lili pengen keliling mall dan Lili juga pengen main di Time Zone. Ya. Baik Tuan Putri, ayo kita mandi dulu. Mira pun langsung menggendong Lili dan hendak melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Namun tiba-tiba ada seorang yang tidak diundang menghentikan langkah Mira. Seketika Mira menengok ke sumber suara. Iya, jawab Mira. Oh, Nona Rena, Vanonya baru saja pergi, lanjut Mira. Jadi babysitter aja belagu, ucap Rena. Hah? Maksudnya? Dengerin baik-baik ya. Lo tuh bukan tipenya Vano dan gak mungkin juga si Vano mau pacaran sama babysitter kayak lu. Kakak jangan ngomong kayak gitu dong sama Kak Mira, ujar Lili. Anak kecil, diem aja lu. Gue gak ngomong sama lu, bentak Rena. Lili langsung menyembunyikan wajahnya di lekukan leher Mira yang tertutup pasmina coklat. Kamu bisa gak jangan bentak anak kecil? Udah ya sayang, jangan nangis, ujar Mira mengelus punggung Lili agar berhenti menangis. Alah, anak kecil manja kayak dia tuh emang harus dibentak. Maaf ya, lebih baik kamu pergi dari sini, usir Mira. Lu berani ngusir gue? Lu tuh siapa, Ingat ya, lu tuh cuma babysitter dan karena ada lu sekarang, Vano jadi berubah dan mutusin gue. Dasar cewek sialan. Maaf ya, saya gak pernah rebut Vano dari siapapun. Kalau dia mutusin kamu, ya itu tandanya dia sudah tidak menginginkanmu. Alah, pantas aja keluarga lo itu jual lo ke seorang pemabuk dan keluarga lo juga gak mau tinggal bareng sama lo. Dasar anak. Stop. Kamu gak tahu ya siapa saya dan juga keluarga saya. Saya udah bilang pergi dari sini. Namun Rena menampar Mira dengan keras. Cih, cewek murahan. Tanpa sadar Mira sudah meneteskan air mata dan memegang pipinya yang baru saja ditampar. Kakak apa-apaan sih? Kenapa kakak buat Kak Mira nangis? Tanya Lili. Udah sayang, kakak gak apa-apa kok, ucap Mira mengeratkan pelukannya pada Lili. Dia tahu dari mana tentang aku dan keluargaku? Ya Allah, aku pengen lupain masa lalu, tapi kenapa susah banget, gumam Mira.
Lihat aja lo Mir, macem-macem sama gue. Lu akan tahu akibatnya. Abis lu sama gue. Semua aib lu udah gue cari tahu. Gumam Rena pergi meninggalkan Mira dan Lili yang masih berpelukan di depan gerbang rumah Vano. Di sekolah harapan tempat Lili belajar. Mira sedang duduk di tempat menunggu anak-anak, namun ia dikejutkan dengan kedatangan sahabatnya yakni Malika. Sudah beberapa hari ini Malika sedang berlibur di Jakarta karena kampusnya sedang libur. Ia juga tahu jam-jam Mira kalau lagi di sekolah dan semuanya itu ya karena Mira yang memberitahunya. Mereka kini sedang duduk di taman menunggu Lili untuk pulang. Apa? Ceweknya Vano ngelabar kamu? Terus kamu gak apa-apa kan? Ya aku gak apa-apa sih, cuma tiba-tiba saja Mira meneteskan air mata. Jangan nangis Mir, ada aku di sini, ujar Malika memeluk Mira. Dia tahu masa lalu aku, dia juga tahu masalah keluargaku. Malika sungguh terkejut mendengarnya. Padahal aku kan gak tahu dia siapa, kenapa dia tahu semua masalah kelam aku. Malika benar-benar menenangkan Mira. Udah Mir, udah, jangan diingat lagi masalah itu. Itu buat aku ikutan sedih dan kesal. Bahkan kamu tahu sendiri kan, aku gak bisa tahan kalau ingat itu semua. Aku ingat orang tuaku, aku akan selalu menyalahkan diriku sendiri. Iya, aku tahu kok. Udah ya, jangan nangis lagi. Kalau ingat masalah Mira setahun yang lalu, sedih sih. Apalagi setelah kedua orang tuanya menjodohkannya dengan si pemabuk. Kalau nggak ada Vano yang membantunya, mungkin Mira udahlah, jangan diingat lagi. Pikir Malika terus memeluk dan mengusap punggung Mira. Udah tenang ya, sekarang ada aku di sini. Jadi jangan pernah ngerasa sendiri ya. Makasih ya Malika, kamu dari dulu selalu support aku. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku udah frustasi dan nggak tahu apa yang terjadi pada diriku. Iya sayang, ya mungkin aku bukan sahabat yang selalu ada di depan saat kamu bahagia Mir. Tapi aku akan selalu ada di belakang saat kamu sedang terpuruk. Dan aku juga akan mendukung kamu dari belakang, bikin kamu bangkit dan semangat lagi. Cuma kamu emang yang masih bertahan temenan sama aku dari zaman aku baru kuliah. Padahal aku waktu seneng-senengnya lupa sama kamu. Maafin aku ya. Udah, gak apa-apa kok, senyum dong, ujar Malika. Mira pun tersenyum. Siang harinya, Vano menyuruh Mark untuk menjemput Mira dan Lili di sekolah Lili dan kini mobilnya sudah terparkir di parkiran sekolah yang tak jauh dari taman tempat Mira duduk menunggu Lili. Bunyi klakson mobil Mark pun terdengar. Ye, pasti itu suara mobil Kak Mark. Dan benar saja, Mark pun menghampiri mereka. Hai Lili cantik. Hai kakak, sapa Lili langsung meminta gendong oleh Mark. Tentu saja dengan senang hati Mark langsung menggendongnya. Malika, aku duluan ya. Iya, jangan sedih terus ya. Kalau kamu butuh apa-apa, chat aku aja. Iya, jawab Mira tersenyum lebar. Siapa nih? Tanya Mark. Oh, ini Malika, teman aku dari Surabaya. Mark tersenyum pada Malika dan sebaliknya, Malika juga membalas senyuman Mark. Dilarang senyum sembarangan. Hah? Kenapa? Tanya Malika. Soalnya senyuman lu itu bisa bikin orang baper, apalagi senyuman manis lu itu. Terus kalau gue baper gimana? Malika menggelengkan kepalanya, namun Mira tersenyum dengan gombalan Mark. Tapi gak apa-apa sih, baper sedikit. Coba senyum lagi. Mira dan Malika sama-sama menahan tawanya. Lu modus juga ya? Hahaha, tuduh Malika. Kata siapa gue modus? Kata gue barusan. Ya udahlah, bye Mira. Mira melambaikan tangannya dan Malika pun pergi. Lah, kok malah pergi sih? Mir, teman lu cantik juga ya.
cantik mah relatif ya. Dia tuh manis dan unik. Hahaha, unik nggak tuh? Mira malah tertawa mendengar Mark. Udah, ayo kita pulang. Kak, kok pulang sih? Kakak lupa ya, ujar Lily. Maaf, kakak lupa. Mark, anterin kita ke mall ya. Lily minta ke mall dulu katanya. Pasti mau main di Time Zone kan? Lily mengangguk antusias. Ya udah, let's go. Mereka pun pergi menuju mall yang tidak jauh dari sekolah Lily. Sesampainya di mall, lebih tepatnya di Time Zone. Kak, Lily mau naik itu ya? Oke cantik. Lily pun menaiki wahana permainan yang ia inginkan. Sedangkan Mira dan Mark menunggu di tempat duduk yang tak jauh dari tempat Lily bermain. Mark, kok kamu gak ikut ke Bandung sih? Kalau gue ikut ke Bandung, terus yang jadi bos sementara siapa? Kamu sahabatnya Vano. Bukan cuma sahabat sih, kita udah kayak keluarga banget. Sama Jason juga, tanya Mira. Mark pun mengangguk. Oh ya Mark, aku boleh tanya sesuatu nggak? Boleh dong, emangnya lu mau tanya apaan? Tentang Vano ya, ledek Mark. Bukan, tapi aku mau nanya pacarnya si Vano. Dia namanya siapa ya? Oh, si Rena. Gue sih nggak tahu nama panjangnya. Cuma ya kita manggil dia Rena. Tanya aja tuh sama si Vano. Siapa tahu dia tahu nama asli Rena. Gue yakin sih dia pasti tahu. Emang mereka beneran udah putus ya? Tanya Mira dengan ragu. Lah, emang udah? Tanya balik Mark. Tadi tuh, aku cerita gak ya? Tadi apa? Tanya si Mark. Tapi kamu jangan bilang-bilang Vano ya. Aku serius, cukup kamu aja yang tahu. Iya, tenang aja, jawab Mark. Tadi pagi tuh dia datang ke rumah. Terus dia melabrak aku. Aku kan gak tahu apa-apa. Dia malah marah-marah. Hah? Seriusan? Tanya Mark tak percaya. Aku jadi gak enak nih. Aku takut jadi penyebab Vano putusin dia. Soalnya dia juga bilang kalau gara-gara aku Vano tuh berubah. Ya elah, Rena tuh pasti belum terima tuh diputusin sama si Vano. Asal lu tahu aja ya, Rena tuh sering main di belakang si Vano. Nggak cuma sekali doang sih dia bohongin Vano, tapi udah berkali-kali. Dan Vano hanya bisa diem aja. Cuma sekarang si Vanonya udah muak sama kelakuan dia. Udah diemin aja lah cewek materai begitu. Jujur aja ya, aku tuh gak enak jadinya. Aku cuma mau kerja aja kok, bukan mau rebut Vano dari siapapun. Iya, gue juga tahu kok. Jason juga bilang kalau lu cuma kerja aja. Hah? Jason cerita? Iya, ke gue doang. Dan Vano tuh gak tahu. Lo cewek kuat, lo juga cewek tangguh. Udah difitnah gitu masih mau maafin orang yang udah fitnah lu. Gila sih, jarang-jarang ada cewek kayak lu. Dan gue yakin lu pasti bisa ngelewatin semua ini kok. Tenang aja, ada gue sama Jason yang bakal bantuin lu. Makasih banyak ya Mark. Aku gak mau Vano tahu tentang aku dulu. Karena rata-rata kalau orang sudah tahu tentang aku yang sebenarnya pasti gak akan ada yang mau nerima aku kerja. Vano tuh gak sejahat itu kok. Tapi gak tahu juga sih. Kalau gue sih pasti bakalan nerima lo. Kalau perlu jadi pendamping lo, gue juga siap kok. Hah? Hahaha, bercanda kali Mir. Hehehe, iya aku tahu kok. Tapi serius deh, temen lo tuh unik. Kenalin kek sama gue. Kenalan aja sendiri, ujar Mira. Yaudah deh, nanti gue coba cari tahu tentang dia sendiri deh. Hahaha, iya Gi, sana aku mendukungmu. Malam harinya di kamar Lily. Lily sudah tertidur pula, sedangkan Mira masih menonton film di ponselnya dengan earphone. Tiba-tiba ada notif chat dari si Vano. Via chat WhatsApp with Vano.
Vano tersenyum sembari memainkan ponselnya. Kenapa lu? Abis chattingan sama siapa? Senyum-senyum gitu, tanya si Jason. Kepo banget lu, heran gue. Oh, gue tahu nih, lu pasti lagi berusaha deketin Mira kan? Ngaku lu. Apaan sih? Baru juga gue putus. Ya kali gue langsung deketin cewek. Oh, lu galau nih karena putus. Ya, sedikit galau sih. Masalahnya gue sama Rena kan udah lama banget tuh pacarannya. Terus gue disakitin. Terus. Udah gak usah dibahas. Males gue. Besok mampir dulu ya ke Paris Van Java. Oke, gue juga mau beli mainan tuh buat si Lily. Lihat deh. Si Mira upload foto nih di Instagram. Cantik banget ya. Si Mark kok komen ya? Tanya si Vano. Ya mungkin Mark follow Mira. Sok deket banget tuh anak. Ya lu kayak gak tahu temen lu itu aja sih. Emang sok kenal sok deket dia sama siapapun. Kelihatan abis nangis ya matanya, tapi dipaksain tersenyum. Mungkin, tapi gak tahu juga sih. Cuma asli, cakep banget nih cewek. Lu suka? Tanya Vano. Ya enggak lah, gue cuma kagum aja. Udah cantik, penyayang anak kecil, baik, sopan. Sikapnya itu loh, bikin cowok luluh. Tapi sayang. Sayang apaan? Tanya Vano. Ya hidupnya itu loh, gak secantik mukanya yang mulus. Gue gak ngerti deh. Males gue jelasinnya. Udah capek, mau tidur gue. Ucap Jason menarik selimut lalu tidur. Ngeselin lu. Tenang aja, gak apa-apa kok hidupnya. Bohong kan lu. Bodoh amat, gue ngantuk. Jason pun memilih untuk tidur dan tidak menghiraukan Vano. Bersambung.